Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi fakta dan opini di dalam novel. Kelas 10 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo kita belajar. Meskipun novel tergolong ke dalam cerita fiksi atau hayalan, beberapa hal dalam cerita dapat juga bersifat faktual atau nyata. Hal yang bersifat faktual dalam novel biasanya muncul saat cerita diangkat dari sebuah peristiwa sejarah atau mengambil latar yang berkaitan dengan sebuah tempat yang benar-benar ada. Nah, berikut ini adalah contoh dari novel sejarah. Yang pertama ada Amba. Penulisnya yaitu Laksmi Pamuntjak. Kemudian, Tenggelamnya Kapal Panderwick, karya Buria Hamka. Berikutnya, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Kemudian Negeri Lima Menara, karya Ahmad Puadi. Mari kita simak sinopsis beberapa novel yang telah Ibu sebutkan tadi. Sinopsis novel Amba. Novel sejarah ini bercerita tentang Amba dan Bisma, sepasang muda-mudi yang dipaksa berpisah karena situasi politik. Novel ini tidak lepas dari peristiwa G30 SPKI yang bercerita tentang kehidupan tahanan politik yang diasingkan di Pulau Buru yang bertahan dalam kesengsaraan dan penantian panjang untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Kemudian, novel yang kedua yaitu sinopsis Tenggelamnya Kapal Panderwick. Diangkat dari peristiwa nyata, kapal Panderwick yang tenggelam di Lamongan, Jawa Timur pada tahun 1936 menceritakan kisah cinta segitiga antara Jainuddin dan Hayati. Berikutnya, sinopsis novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi menceritakan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah sederhana, namun mempunyai semangat belajar yang sangat tinggi. Berikutnya, sinopsis novel Negeri Lima Menara. Novel Negeri Lima Menara ini menceritakan seorang pemuda bernama Alif yang diminta ibunya untuk belajar di pondok pesantren. Di pondok, ia mendapatkan beberapa teman yang sama-sama bermimpi besar. Nah, sebelum kita mengidentifikasi fakta dan opini, terlebih dulu kita harus mengetahui apa yang disebut fakta dan apa yang disebut opini. Kalian pasti sudah pernah belajar. Mari kita ulang pelajaran hari ini. Fakta itu yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi atau ada. Kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Objektif dapat dibuktikan dengan data yang akurat, diperoleh dari sumber atau informasi yang dipercaya. Nah, sedangkan opini itu adalah pernyataan berupa saran, nasihat, atau usul. Kejadian yang belum benar-benar terjadi. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Relatif sehingga dapat menimbulkan penafsiran atau persepsi lain. Dan subjektif. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita harus mencari kebenarannya
tentang kejadian atau peristiwa tersebut melalui sumber yang lain. Misalnya, apakah tahun pada kejadian itu benar-benar terjadi? Nah, jika kalian membaca suatu kalimat dengan awalan seperti ini, sebagian orang mungkin, menurut saya, bagaimana jika alangkah baiknya mereka seharusnya diperkirakan akan. Nah, kalimat tadi itu termasuk di dalam pendapat pribadi, maka disebut dengan opini. Nah, selanjutnya mari kita identifikasi fakta dan opini di dalam penggalan novel. Yang pertama, novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, karya Buya Hamka. Coba kalian lihat teks di sana. Akan Ibu bacakannya. Di dekat surat tersebut ada segolong uang kertas dari Rp1.000. Itulah yang Mamak pergunakan untuk mengasuhmu, menyampaikan sekolahmu, sehingga sekarang engkau berkeadaan begini. Nah, itu berupa kalimat fakta atau opini ya. Karena berupa angka dan nyata ada uang kertas, maka kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Nah, pada paragraf lain, Jainuddin seorang yang terdidik, lemah lembut didikan ahli seni, ahli syair, yang lebih suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Apakah kalimat di atas fakta atau opini? Nah, kalimat di atas adalah berupa opini, yaitu sudut pandang pengarang yang menceritakan tentang tokoh Jainuddin. Kemudian kita lihat lagi ke dalam cuplikan novel yang lain. Novel Negeri Lima Menara. Nah, coba kita lihat dalam baris pertama. Washington DC, Desember 2003. Jam 4 sore. Nah, itu adalah kalimat berupa fakta karena menunjukkan tempat, hari dan tanggal kejadian dengan jelas di mana tokoh itu berada. Kemudian pada paragraf lain dalam novel tersebut, Waang anak pandai dan berbakat. Waang akan jadi pemimpin umat yang besar. Apalagi Waang punya darah ulama dari dua kakekmu. Nah, yang ini merupakan fakta atau opini. Jadi, kalimat tersebut merupakan opini karena itu memuat pendapat seseorang tanpa kita ketahui ke depannya nanti seperti apa. Apakah benar-benar menjadi pemimpin umat atau bagaimana? Nah, anak-anak, bagaimana materi kita hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.